Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini, bahkan sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatnya, baik nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita sebagai hambanya, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan, kita sanjungkan kepada baginda akhirul anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita yang rajin bersalat kepadanya akan mendapatkan syafaat dan naungannya di hari akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Pada siang hari ini, izinkan khatib berwasiat kepada para jemaah sekalian, terkhususnya kepada diri khatib sendiri, agar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kepanjangan umur, sehingga kita masih dapat merasakan nikmatnya bertemu Ramadan di tahun ini, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah puasa Ramadan meningkatkan iman dan imun, solusi mengatasi pandemi COVID-19. Bertambahnya orang yang terjangkit virus corona saban hari membuat sebagian besar orang merasa cemas dan gelisah. Namun demikian, sebagai umat beragama, pandemi COVID-19 justru menjadi peluang mendulang berbagai amal utama, tidak hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kebaikan terhadap sesama manusia. Sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala pada zamannya juga pernah terjadi pandemi yang menulari banyak orang. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Menurut Dr. Handes Asmuni MA, dosen hukum Islam sekaligus Direktur Universitas Islam Indonesia, berdasarkan catatan sejarah, dulu di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat,
pernah ada wabah penyakit yang pada saat itu sangat merajalela, tetapi tidak mematikan seperti COVID-19 saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya. Jika terjadi wabah itu di tempatmu, maka janganlah kalian pergi dari tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus syiyam, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat tersebut mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi bagi kita yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah mempercayai Allah Subhanahu wa taala, maka wajiblah bagi kita berpuasa, dan dosa hukumnya bagi kita yang meninggalkan puasa hanya karena dengan alasan semata-mata kita malas atau tidak tahan menahan rasa lapar dan dahaga. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam dunia kesehatan, puasa juga diakui sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Antara lain yang pertama, puasa dapat menyehatkan jantung. Puasa dapat mengurangi resiko terkenanya kanker. Karena selama berpuasa, laju pembelahan sel dalam tubuh akan berkurang seiring faktor pertumbuhan yang menurun akibat terbatasnya asupan. Dan puasa juga dapat menjaga berat badan kita. Dan masih banyak lagi manfaat puasa bagi kesehatan kita. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya. Menurut bahasa, Ramadan berasal dari kata Ramadan yang artinya panas. Diibaratkan di bulan puasa kita berkeringat, di bulan puasa kita kepanasan, keringat yang bercucuran itulah yang diibaratkan dosa-dosa kita yang berjatuhan dan berguguran. Dan diibaratkan juga Ramadan ini seperti besi yang sudah lama berkarat, lalu dimasukkan ke dalam api yang bergejolak, lalu setelah lama dibakar, lalu besi itu pun dikeluarkan, dan ketika kita hentakkan ke semen, maka rontoklah semua karat-karat itu. Seperti itulah diibaratkan dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu doa yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar terhindar dari segala penyakit adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itulah doa yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita terhindar dari segala penyakit, dari segala kemudaratan, dari segala serangan, dari segala sihir, dan dari segala kerugian. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an, maka di bulan Ramadan ini hendaklah kita senantiasa membuka dan membaca Al-Qur'an. Jangan biarkan Al-Qur'an kita yang di rumah berdebu karena jarangnya kita buka Al-Qur'an tersebut. Jangan jadikan Al-Qur'an di rumah hanya sebagai pajangan, tetapi jadikanlah Al-Quran di rumah kita sebagai pedoman. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Al-Qadr ayat yang terakhir, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada satu malam
yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam itu kita kenal dengan nama malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan malam Lailatul Qadar bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan malam Lailatul Qadar itu kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi Musa adalah satu-satunya nabi yang dapat berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, apakah ada manusia setelah aku yang kau berikan keistimewaan sepertiku dapat berbicara langsung kepadamu?" Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akan ada umat setelah umatmu, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu dekat kepadaku, dan ketika bulan Ramadan tiba, ketika mereka melaksanakan qiyamul lail, maka tidak ada dinding yang menghalangi. Tidak ada dinding yang menghalangi untukku berbicara kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jika mereka menanyakan tentangku, maka katakanlah aku sangat dekat kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kita yang berada di sini, semoga kita yang mendengarkan khutbah ini senantiasa Allah jauhkan dan Allah lindungi dari tertularnya virus COVID-19 yang sedang mewabah di negeri kita tercinta, bahkan sedang mewabah di seluruh dunia. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum yas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.